kita lanjut. Dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media, sebab tunika media tersusun oleh sel syaraf, darah, dan epitel. Jadi arteri itu kalau kita lihat anatominya itu bisa kita lihat kira-kira kayak gini. Jadi ini sebenarnya materinya kedokteran banget sih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kira-kira ada 3 lapisan gitu. Lapisan paling luar tuh tunika eksterna, terus yang dalam tuh tunika media, yang paling dalam yang berhubungan sama darah namanya tunika intima, ya yang paling intim lah ya. Nah, di tunika media ini, itu ada yang namanya otot-otot polos gitu. Sebenarnya di sini juga kelihatan kan ya, ada yang merah-merah gini dan lancip-lancip gini, karena otot polos itu strukturnya ya beda ya sama otot lurik. Kalau otot lurik kan berserat-serat gitu, panjang, ada garis-garis. Sebenarnya kalau otot polos tuh kayak gini, ada sel-selnya panjang, runcing di ujung gitu. Kayak gini yang otot polos. Dimana fungsinya itu untuk memperlebar atau mempersempit pembuluh darah. Nah, di sini kan ada kata-kata dilatasi kan. Dilatasi itu artinya pelebaran gitu. Pelebaran pembuluh darah. Itu maksudnya dilatasi. Nah, pelebaran pembuluh darah ini dia bisa melebar karena ada otot polos gitu di tunika media dari pembuluhnya. Nah, sekarang sebabnya tunika media tersusun oleh sel syaraf, darah, dan epitel. Di sini bisa kita lihat sendiri ya kalau tunika media itu sebenarnya lebih dominan sel otot gitu di lapisan ini. Sedangkan sel syarafnya itu sebenarnya nggak sampai situ, tapi adanya di tunika eksternanya. Jadi dimana otot polos ini kontraksinya kan pasti dikendalikan sama syaraf kan. Tetapi syarafnya itu sendiri bukan di lapisan tunika media, tapi di lapisan sebelumnya, di bagian eksternanya. Jadi yang ini benar, dan yang ini salah. Oke, jadi jawabannya apa? C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat anjing berbulu hitam, coklat, atau kuning. Dalam sebuah persilangan, betina hitam dengan jantan coklat menghasilkan kemungkinan keturunan berupa semua anak anjing hitam, setengah hitam setengah coklat, atau 3/4 hitam 1/4 kuning. Manakah pernyataan yang tepat mendukung fenomena tersebut? Jadi ini soal cukup menarik juga sih. Jadi ini bisa kita lihat ada di seekor anjing itu ya, ada 3 kemungkinan fenotip gitu, 3 kemungkinan karakternya, hitam, coklat, atau kuning gitu warna bulunya. Nah, lalu di sini ada persilangan antara betina hitam sama jantan coklat. Nah, kita lihat kemungkinan yang ini dulu. Kan ini ada 3 fenotip ya, tapi kita lihat 2 dulu aja. Jadi kita lihat hitam sama coklat aja dulu. Jadi 2 persilangan yang pertama ini. Nah, misalkan kita menyimbolkan gen B gitu untuk gen yang mengatur warna bulu ini, dimana ada alel B besar sama alel B kecil. B besar itu dia dominan mengatur warna hitam, dan B kecil resesif mengatur warna coklat. Kalau misalnya si betina hitam ini dia dominan gitu, dominan homozigot, dan jantan coklatnya itu kan tadi dalam permisalan ini dia adalah resesif ya, B kecil, maka hasilnya apa? Semua anaknya itu akan jadi warna hitam gitu. Sedangkan kalau si betina hitamnya itu dia heterozigot, ternyata dia hasilnya setengah anjing hitam yang dominan ini, dan setengah lagi itu adalah karena dia resesif jadinya coklat gitu. Nah, jadi ini ya kira-kira kita bisa tahu, kita bisa melihat ternyata ada suatu permisalan yang hasilnya tuh sama lah gitu dengan yang ada di soal ini. Oke, jadi kita akan memakai permisalan ini untuk memecahkan soal ini selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata ada peluang keturunan yang lain, yaitu 3/4 hitam dan 1/4 kuning. Karena ada fenotip lain di sini, berarti kemungkinan tuh ada gen lain gitu selain gen B yang bertanggung jawab untuk warna. Itu satu. Yang kedua, 3/4 dan 1/4.
Berarti rasionya itu 3:1 kan. Kalau kita ingat-ingat lagi dalam persilangan Mendel, eh, persilangan yang hasil rasio keturunan anaknya itu 3:1 itu terjadi ketika ada persilangan dari dua induk yang dia itu heterozigot gitu. Dimana tiganya itu adalah fenotipe yang dominan. Jadi ada yang dominan homozigot sama heterozigot, dan satunya itu dari fenotipe yang resesif gitu. Nah, jadi kita bisa mengira-ngira bahwa 3/4 ini itu ternyata hasil dari persilangan antara betina dan jantan yang dia itu heterozigot. Nah, misalnya kita menyimbolkan ada suatu gen lain gitu. Misalnya gen E gitu, yang warnanya tuh kalau dia resesif nanti warnanya jadi kuning. Kenapa di sini gua ambil yang resesif? Soalnya di sini kuning itu seperempat doang gitu. Kalau yang jumlahnya sedikit tuh kemungkinan dia bakal jadi resesif gennya. Nah, misalkan ada gen lain, gen E, yang mengatur warna kuning kalau dia resesif. Nah, jadi misalnya si betina hitamnya ini untuk gen B-nya itu homozigot dominan, tapi dia heterozigot gitu di gen E, dan begitu juga untuk jantan coklatnya dia untuk gen B resesif, dan untuk gen E-nya heterozigot, kita akan menemukan keturunan tuh kayak gini. Jadi yang untuk gen B-nya itu kan sama semua gitu, akan jadi heterozigot semua, dimana berarti akan ada fenotipenya itu hitam semua harusnya. Tapi ada gen E di sini, dimana gen E itu perbandingannya ternyata 3:1 gitu untuk dominansinya. Jadi ada 3 yang mengekspresikan fenotipe E besar atau dia akan jadi warna hitam gitu. Sedangkan 1/4-nya itu akan jadi warna kuning karena dia gen E-nya tuh resesif gitu. Nah, sama kan ya, 3:1 jadinya. Jadi ya bisa dibilang ini adalah suatu model penurunan sifat dari anjing berbulu hitam, coklat, atau kuning tadi. Nah, proses ini, jadi di sini kan ada 2 gen ya, tapi dia bisa mengatur satu sifat yang sama gitu. Ini adalah proses yang namanya epistasis. Nah, jadi ini sebenarnya emang salah satu contohnya itu di anjing sih. Jadi gue ya ada beberapa anjing gitu lah ya, yang ketika sifat warnanya itu ditentukan sama 2 gen ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mengawinkan anjing yang genotipenya heterozigot dua-duanya gitu ya, kan biasanya kalau dalam persilangan mengurang hukum Mendel biasa nanti perbandingan fenotipenya jadi 9331 kan. Tapi karena terjadi yang namanya epistasis di sini, di mana maksudnya epistasis itu adalah ketika sifat dari satu gennya, misalnya ketika di sini dia homozigot resesif di sini nih, itu bisa mempengaruhi sifat yang dari gen satunya gitu. Jadi kalau misalnya di sini resesif, misalnya di contoh ini ya, gen E-nya resesif nih. Nah, bulu anjingnya bakal jadi warna kuning gitu. Nggak peduli gen B-nya itu apa genotipenya. Entah itu B besar, B besar, B besar, B kecil, atau B kecil, B kecil. Asalkan dia gen E-nya itu resesif semua, itu dia akan jadi kuning. Nah, itu berarti ada proses epistasis. Satu gen mempengaruhi ekspresi sifat dari gen yang lain gitu. Dimana di sini gen E mempengaruhi sifat yang dipengaruhi gen B gitu. Nah, oke, jadi ini benar ya, terjadi proses epistasis di dalam kasus ini gitu. Nah, terus gen yang bertanggung jawab terhadap warna adalah 2. Ini bisa kita lihat di sebelumnya ya. Bisa dibilang ini adalah model yang tadi untuk kita melihat kasus persilangan betina hitam dan jantan coklat ini, dimana ada 3 kemungkinan anakan yang mungkin terjadi kan. Nah, jadi benar ya, ada 2.
gen warnanya. Nah, terus genotipe kuning adalah homozigot resesif. Ini juga benar tadi ya. Kalau dia kuning, berarti ya genotipenya resesif, homozigot. Nah, terus yang keempat, homozigot dominan sifatnya letal. Nah, ini salah. Kenapa? Biasanya gen-gen yang sifatnya letal itu perbandingannya akan jauh berbeda gitu daripada yang tidak letal. Jadi misalnya ada kasus gini, misalnya biasanya kasus contohnya itu di tikus sih. Jadi tikus itu ada gen yang bertanggung jawab terhadap warna gitu. Dimana di sini itu ada gen yang namanya gen AY yang dia itu mengatur warna kuning gitu. Jadi kalau tikus itu punya alel AY, itu warna bulunya jadi kuning. Tapi kalau tikus itu punya 2 alel AY sekaligus, itu letal sifatnya. Artinya dia tidak akan lahir gitu. Karena letal, dia mati dalam kandungan misalnya. Jadinya yang lahir itu cuma akan tikus-tikus yang dia itu heterozigot, ada alel AY dan alel A, yang alel A ini sifatnya resesif, atau dia itu punya alelnya itu yang homozigot resesif gitu, dimana warnanya itu nanti jadi kuning, jadi hitam kalau A doang. Nah, karena yang homozigot dominan ini nggak lahir, karena dia letal, perbandingannya itu jadi bukan per 4 lagi, tapi jadi per 3. Dimana warna kuning ini kan jadi 2/3 kan, 2 dari 3 gitu. Karena yang letal ini, yang mati ini itu nggak dihitung, karena kan dia nggak lahir kan soalnya. Nah, terus yang hitam ini dia jadi 1/3 gitu. Jadi biasanya kalau yang alelnya itu dominan homozigot, dia bersifat letal, itu biasanya pembaginya itu jadi 3 bukan 4, karena satu genotipe itu akan mati, nggak dilahirin gitu. Begitu juga kalau misalnya letalnya itu homozigot resesif, sama aja sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi sini yang bener ada 1, 2, 3. Jawabannya adalah A ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Terakhir, kecepatan filtrasi di glomerulus ginjal dipengaruhi oleh kadar NaCl yang dikontrol oleh sel kemoreseptor, yaitu Malpighi, makula densa, glomerulus, dan juxtaglomerulos. Nah, ini juga sama nih, gue yakin banget nih nggak ada di SMA. Jadi kita harus lihat dulu nih yang namanya anatomi dari glomerulus, atau mungkin lebih luasnya lagi adalah juxtaglomerular apparatus. Jadi gini, mungkin teman-teman ingat ya di materi sistem ekskresi itu di ginjal hewan tuh ada yang namanya glomerulus gitu. Dimana glomerulus itu adalah saluran pembuluh. Jadi saluran kapiler gitu yang membentuk jejaring yang fungsinya itu untuk menyaring urin gitu, menyaring darah supaya darahnya itu nantinya akan membentuk urin keluar dari glomerulus itu. Jadi kalau dilihat di sini yang gue tunjuk ini ada pembuluh darah nih. Jadi darahnya ngalir ke sini, terus nanti dia akan ngalir di sini, muter-muter, dimana karena ukurannya sangat kecil dan ada perbedaan tekanan gitu ya antara tekanan darah sama tekanan di luar glomerulus ini di ruang dalam kapsul Bowman ini. Jadi kapsul Bowman tuh yang bulatan yang berisi glomerulus ini. Karena ada tekanannya itu, maka darahnya itu akan terfilter gitu. Cairannya ada yang keluar gitu. Dimana cairan yang keluar itu nanti membentuk urin. Darahnya sendiri nanti akan terus aja mengalir di sini, balik lagi ke sistem pembuluh darah. Nah, kapsul Bowman beserta glomerulusnya itu secara lebih umum lagi itu dia merupakan komponen dari satu bagian dari nefron yang namanya juxtaglomerular apparatus.
Dimana di sini kalau kita lihat, ini kan ada glomerulus ya. Nah, sebenarnya glomerulus itu dia nempel gitu sama yang namanya tubulus distal. Atau ya kalau di SMA mungkin ada yang namanya tubulus contortus distal ya. Nah, sebenarnya dia tuh rada muter gitu salurannya. Dimana di tepat di sini bagian glomerulusnya ini dia nempel gitu di situ. Nah, jadi ini tubulus distal, ini glomerulus nempel, dimana dia dipisahkan nih ada sel yang namanya, ada bagian yang namanya makula densa gitu. Nah, makula densa itu adalah si bagiannya ini, dimana sel-selnya itu fungsinya adalah mendeteksi perubahan kadar NaCl gitu. Nah, di makula densa itu ada reseptornya gitu ya, dia mendeteksi konsentrasi NaCl di tubulus distal. Nah, dari sini dari kadar NaCl yang dideteksi sama makula densa ini itu akan dia akan mengontrol laju filtrasi dari glomerulusnya ini, karena dia kan nempel gini kan. Nah, tapi ya gitu, jadi apa ya, jadi filtrasinya glomerulus tuh yang ngatur tuh justru di makula densanya yang ada di tubulus distalnya. Ya emang rada ribet lah anatominya, tapi intinya gitu. Nah, jadi di sini yang bener nih ya, yang 2 sel makula densa, dan bisa dibilang 4 juga bener gitu, karena dia ada di juxtaglomerular apparatus posisinya gitu, ada di sini nih. Nah, terus di sini kan ada Malpighi ya. Ini nggak ada di hewan ya, ini ada di sini di hewan. Maksudnya nggak ada di ginjal. Ini tuh adanya di apa coba? Kalau nggak salah sih ada di, kalau kalian pernah dengar tubulus Malpighi itu adanya di arthropoda ya. Jadi kayak misalnya di serangga itu kayak organ ekskresinya mereka gitu. Cuma biasanya produknya tuh padat, bukan cair ekskresinya. Oke, jadi itu pembahasan dari SIMAK UI 2015 tipe 2 ya. Nah, ya akhirnya sampai sini. Dan semangat buat SIMAK UI-nya, katanya tanggal 5 ya. Dan ya silakan belajar aja, jangan lupa review materi dan lihat-lihat soal juga kalau mau. Dan jangan, kalau kata gue, kalau buat belajar SIMAK UI ya, jangan terpaku sama buku doang, tapi cari-cari juga di internet, terutama literatur-literatur yang bahasa Inggris. Wikipedia bahasa Inggris tuh lengkap banget sih kalau kata gue buat nyari-nyari hal-hal yang apa ya, dia itu penting gitu tapi nggak ada di kurikulum SMA tapi keluar di SIMAK gitu. Dan kan kita nggak mungkin kan ngebuka buku kedokteran misalnya atau buku-buku textbook kuliah buat belajar SIMAK UI, karena terlalu banyak gitu materi yang dipelajari nantinya. Jadi saran gue perbanyak sih kemampuan browsing di internet untuk materi-materi ini. Jadi itu dulu pembahasan dan saran dari gue. Semoga sukses buat ujiannya dan see you next. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.